Oke, kita lanjut. State and transition probability. Nah, tadi prinsip dari MDP ini adalah nih, the future is independent of the past given the present. State saat ini sebenarnya udah cukup buat menggambarkan kondisi dunia di saat ini gitu ya. Nah, artinya untuk memprediksi masa depan, kita cukup tahu state yang sekarang, nggak perlu tahu state sebelum-sebelumnya gitu ya, state history sebelumnya sampai dari awal, itu nggak perlu, cukup tahu state saat ini aja gitu. Nah, ini tadi udah ya? Aduh nyamuk. Nah, kemudian ada Markov Transition Matrix. Apa sih sebenarnya ini transition matrix itu adalah tabel ya. Nih si tabel yang ini. Tabel yang menunjukkan, eee, yaitu peluang berpindah dari satu state ke state lain itu berapa. Tadi transition probability tapi dalam bentuk matriks. Contohnya nih, kalau kita ada di state kalau kita ada di state S gitu ya, berapa sih peluang berpindah ke state S aksen pada langkah berikutnya? Nah, kayak gitu. Ini formulanya. Mmm, misalnya nih kita lagi kelas gitu ya, lagi kelas. Berarti artinya kalau lagi kelas kita sedang belajar. Contohnya yang mana ya? Yang yang ini deh, yang kelas 2. Misalnya current state-nya itu ada di kelas 2. Nah, dari kelas 2 ini, mmm, kita ada 2 peluang gitu untuk next state. Bisa kalau bisa belajar lagi atau bisa tidur gitu ya. Nah, peluang untuk ikut kelas selanjutnya itu adalah 0,8. Kemudian peluang untuk tidur itu adalah 0,2 gitu ya, kalau pindah ke tidur. Nah, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ini Markov proses udah ya. Nah, Markov proses atau, Markov Markov chain gitu ya. Nah, apa sih namanya? Ini adalah proses secara acak gitu ya, yang memiliki sifat Markov atau memoryless. Nah, artinya keadaan berikutnya itu hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada masa lampau, kayak gitu. Makanya di sini cuman ada state sama si probability transition yang tadi udah disebut gitu ya. Nah, tadi tadi saya udah sebutkan, misalnya kalau dari sini di kelas 2 next state-nya ada 2 nih, ada 2 pilihan, ada ikut kelas lagi atau tidur. Kalau ikut kelas lagi dia, probability-nya, probability transition ini 0,8. Tapi kalau sleep dia probability transition-nya adalah 0,2. Nah, kayak gitu. Ini mah tadi udah disebut gitu ya, berkali kayak ini kayaknya terlalu banyak slide yang duplikat ya, kayak reward tahu gitu ya kalau kita melakukan sesuatu gitu, kalau kita memilih action, maka kita bakal dapat reward gitu ya.
kayak gitulah ya. Ini tadi udah juga. Nih ada alasan why discount gitu ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, contoh nih, Great World Model Decision Making. Misal ada grid kayak gini gitu. Nah, tujuannya buat apa? Buat mencapai si grade out yang ada bintangnya ini tujuannya. In list number of action. Setiap action dia nilainya rewardnya adalah -1. Tapi kalau dia pindah ke sel yang abu-abu ada bintangnya ini, maka dia punya reward yang gede gitu ya. Nah ya, oh di sini, entar ya. Oke, bahas dulu major component. Ingat gitu ya, kalau di dalam reinforcement learning, ini udah berapa menit? Oke, di stop dulu, nanti kita lanjut